Tom Lembong ditangkap, doa Rieke Diah Pitaloka bertahun-tahun akhirnya terjawab. Dilansir dari suara.com, Tom Lembong yang baru ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula ikut mencuri perhatian Rieke Diah Pitaloka. Kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum Besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi Viral for Justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rieke Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Sebagai anggota DPR yang terus mendapat amanah sejak 2009, kasus korupsi Tom ternyata masih berhubungan dengan Rieke. Sambil menuliskan tagar @viralforjustice dan #sikat mafia pangan, Rieke Diah Pitaloka mengenang momen Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan atau Mendak kala itu berbicara di hadapan Komisi 6 DPR RI. Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu saksi Tom Lembong menyampaikan rencana impor gula 380.000 ton di tahun 2016. Saat itu, Rieke menolak rencana impor gula tersebut. Bagaimana tidak? Impor gula tahun 2016 dilakukan saat panen tebu sedang berlangsung. Maka dari itu, Rieke Diah Pitaloka merasa aneh saat ada sekumpulan petani tebu mengaku setuju impor. Saya menolak karena impor tanpa data akurat, tanpa roadmap, importasi akan tiba saat panen petani tebu Indonesia. Petani tebu dan industri gula nasional yang berperan atau yang beneran pasti dirugikan, tulis Rieke Diah Pitaloka pada Rabu 30 Oktober 2024. Alhasil, Rieke Diah Pitaloka yang menolak jadi dimaki oleh supporter impor yang mengatasnamakan petani tebu. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Rieke akhirnya memilih berdoa saja. Aku sikir dalam hati sambil doa, ya Allah, kuserahkan padamu, lindungi aku ya Rob, kata Rieke Diah Pitaloka. Ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka membuat Rieke Diah Pitaloka merasa doanya bertahun-tahun lalu akhirnya terjawab. Lebih lanjut, Rieke meminta semua yang terlibat agar diadili. Doanya agar yang tertindas juga petani tebu yang dirugikan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sindiran mutusinnya. Pungkas Rieke. Menanggapi postingan Rieke Diah Pitaloka, warganet berkomentar senada. Tom Lembong yang bertugas sebagai Menteri Perdagangan kala itu dinilai tidak mungkin memutuskannya sendiri. Emang berani spill yang lain? Logika dasar gue ini ya. Menteri bertindak atas instruksi siapa? Komentar akun @haniapu. Atas persetujuan siapa Bu Besti? Kejar sampai datang biar keroknya. Saut akun @bagardinar. Pakai logika yuk, masa sih penetapan impor tanpa persetujuan pimpinan? Balas akun @evafari. Logikanya kerja menteri juga berdasarkan atas arahan dari pimpinannya. Jika pimpinannya menyetujui impor, masa menterinya mau melawan saat itu? Timpal akun @harry.